Saya udah nanya sama Abi Hamid, apa rasanya Abi anaknya banyak berhasil. Beliau sering membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang diulang-ulang oleh Abi Hamid. Begitu yang disampaikan oleh Yai Salman. Cukuplah berbicara karomah Abi Hamid, anak-anaknya. Sekarang yang ngasuh Darul Khadidin adalah Kiai Abdul Hadi. Kita doain sehat walafiat, selalu diberi kemudahan dalam urusan-urusannya. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa ba'du. فيقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ayyuhal ahbab, saudara-saudara sekalian jamaah majlis, ini banyak dari Bekasi, dari hampir merata ini, sebagiannya pada hadir, Jakarta Selatan juga hadir, Tangerang Selatan, Tangerang Kota ini, ada yang Jakarta Barat, ini, mana ini? Oh, dari Ciledug juga hadir, pada semuanya, ini banyak yang hadir Bapak Ibu Saudara sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita berziarah ke seorang ulama besar Betawi, Sayyidi Syekh Abdul Hamid bin Syekh Abdul Halim Ad-Dari. Saudara sekalian, satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saudara, yang namanya kerabat itu ada dua jalur. Ada kerabat jasadiyah dan ada kerabat ruhiyah. Kerabat jasadiyah dan kerabat ruhiyah, dan bisa jadi ada dua-duanya, jasadiyah juga, ruhiyah juga. Kerabat jasadiyah bisa jadi kekerabatannya itu tidak punya manfaat di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila jasadiyah saja. Seperti apa yang terjadi pada pamannya Nabi, Abu Lahab. Ini adalah kerabat Nabi sebatas jasadiyah. Jasadnya ragawi adalah kerabat, tapi ruhiyah tidak masuk. Sehingga kekerabatannya itu tidak memberi manfaat di akhirat, tidak memberi manfaat. Karena itu Quran bilang saya selanaran dzatal lahab. Tapi ada saudara kerabat namanya kerabat ruhiyah. Bisa jadi jasadnya tidak ketemu kekerabatan, tapi ruhiyahnya ketemu. Ini bermanfaat di akhirat. Tandanya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, dia bukan saudara Nabi dari Persia, tapi ruhiyahnya ada kekerabatan. Tandanya Nabi menyatakan Salmanu minna ahlul bait. Salman itu adalah ahlul bait kami, kerabat kami. Min jihati ruhiyah, dari aspek ruhani.
Dan bisa jadi ada kerabat jasadiyah dan juga ruhiyah. Ini di dalam ilmu faraid namanya mewarisnya dawil furud juga, asobah juga. Begitu. Asobah juga dapat. Begitu. Asobah itu dari jasadiyah. Dawil furud juga dari hubungan ruhiyah. Tapi saudara, dari kekerabatan ini ruhiyah mendasari adalah keimanan. Keimanan. Ini dasar utama. Pertemuan ruhiyah adalah keimanan. Tandanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan kekerabatannya, anak cucunya, anak-anaknya mengikuti mereka dengan keimanan, kami hubungkan dengan mereka anak cucu itu. Saudara-saudara sekalian, yang kita ziarahi malam hari ini adalah guru kita. Guru kita, Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari. Dan guru banyak daripada ulama-ulama juga melahirkan. Bahkan anak-anak beliau itu bukan sekedar kerabat dari jasadiyah, tapi dari ruhiyah pula. Saudara sekalian, oleh karena keimanan ini tidak sama, tingkatannya berbeda-beda. Dari mulai iman taklid, iman ma'rifat, iman ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, berbeda-beda. Maka berbeda-beda pula keterhubungan satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Ini guru haul tahun ini yang ke-16. Ke-21. Ke-21. Haul yang ke-21. Saudara sekalian, maka bagaimana si anak ini akan terhubung dengan kekerabatan keimanan dasarnya itu dengan Bapa? Dan yang namanya guru itu adalah Bapa. Bahkan khairul aba, Bapak yang terbaiknya Bapak. Sebab al-aba'u salasa, Bapak itu ada 3. Ada abun yuliduka, Bapak yang ngebrojolin kita. Ada juga abun yuzawijuka ibnatah, ada Bapak yang anaknya dikawinin sama kita, dinikahkan dengan kita. Dan ada abun yu'allimuka dinak, ada Bapak yang membimbing ruhani kita, ngajarin beragama kepada kita. Maka yang tertinggi adalah Bapak ruhani. Sebab Bapak ruhani itu mengangkat kita dari bumi ke langit. Sedangkan Bapak dari sisi jasadiah kita, yang tadinya kita ada di alam arwah, di langit, dengan sabab demi sabab Allah wujudkan kita dengan wasitah Bapak dan Ibu menikah, lalu kemudian menurunkan dari langit ke bumi. Sedangkan Bapak ruhani mengangkat kita dari bumi ke langit, minadzulumati
ilan nur. Ilan nur. Ini adalah bapa ruhani. Maka kedekatan kita tergantung sejauh mana tingkat keimanan kita. Karena iman bertingkat-tingkat. Al-imanu ila yaumil qiyamah yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Begitu, saudara. Maka sejauh mana tingkat keimanan kita, maka itulah keterhubungan kita. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ada yang ma'an nabiyyin, ada yang ma'as siddiqin, ada yang ma'as suhada, dan ada yang ma'as salihin. Ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin was suhadi was salihin. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita ziarah malam hari ini. Nanti habis dari sini semuanya harus ke sana, khususnya bapak-bapak. Oleh karena kita sama guru kita Yai Abdul Hadi ini, ibu-ibu tidak bisa, dan kita seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru, al-dhaif kal mayyit. Yang namanya tamu itu kayak mayit. Apa aja yang dibilangnya kita kudu nurut. Namanya juga mayit. Kalau kagak nurut, mayit sama amil ngelawan, kagak diurusin. Begitu, bisa cemplungin ke sumur. Hah? Enggak dimandiin. Maka kita kudu nurut sama guru kita. Maka ibu-ibu nanti tidak ke sono gitu, bapak-bapak nanti ke sono baca syahadat dah. Nitip sama Abi Yai Hamid, baca syahadat aja, salam baca syahadat pulang dah. Begitu. Biasanya kan ada yang demen buat saksi dipoto ya foto dah, saya tahu itu. Ente kan maunya begitu, dari muka-mukanya begitu, foto aja. Begitu, nanti begitu silahkan. Saudara sekalian yang mulia, dari mana di antara besarnya guru kita Yai Hamid, saudara, dijelaskan, i'lam annal mar'a lan yanalal ilma illa bita'zimil ilmi wa bita'zimi ahlil ilmi wa bitauqiril ustad wa hurmati. Ilmu, saudara, enggak bakalan nempel sama orang. Andai nempel ilmu, enggak akan nempel barkahnya sama orang. Pinter mau pinter, tapi enggak kepake nyalain orang mulu. Begitu. Ilmu ini enggak bakal bisa diraih oleh seseorang. Keberkahan ilmu enggak bakal didapat oleh orang. Kecuali satu, dia harus hormat sama ilmu sendiri. Dia harus hormat kepada para ahli ilmu. Sama aja kita ngaji sama dia, ataukah kita belum ngaji sama dia. Dan harus hormat sama guru, syekhul futuhnya, dan takzim, khidmat sama guru. Berbicara ini, saudara, Abi Hamid rahimahullah rahmatal abrar, betapa takzimnya kepada gurunya Sayyidi Syekh Yasin Al-Fadani, musnidud dunia. Apa sih musnidud dunia? Kiai yang terbanyak punya sanad sejagat. Sanadnya banyak. Bahkan ulama-ulama Indonesia yang di internasional tidak muncul namanya, dengan barakah daripada Sayyidi Syekh Yasin Al-Fadani. Bagaimana disebut kiai dari ujung Jawa, dari Bima, dari NTB, disebut namanya dari ujung banget, dari Sidoarjo, Yai Abdul Muhid As-Sidoarji, dan banyak sekali itu kiai. Kiai Mahfud Termas, itu dari ujung ke ujung. Begitu.
sampai kiai dari Tangerang itu ditulis juga oleh Syekh Yasin Al-Fadani, yang kadang kita nggak tahu di mana itu makam. Sampai ada Kiai Abdul Hamid Al-Kuningani dari Kuningan di Betawi. Sampai sekarang saya juga nanya di mana itu Kuningan. Kiai Abdul Hamid ada dalam sanad-sanadnya si Yasin Al-Fadani. Dan Abi Hamid ini, saudara, ta'zimnya luar biasa. Yang saya dapat, apa yang dikata oleh Malim Safiyadani rahimahullah rahmatal abrar, kata beliau kala itu kira-kira di 99 awal, kata beliau, Fahru, di Jakarta ini ngaji jangan nama saya aja, banyak ulama-ulama besar di Betawi ini. Di antaranya di Prapanca. Kita juga gak tahu tuh Prapanca tuh di mana. Orang baru injek tuh Kampung Duku. Tuh di Prapanca tuh ada kiai namanya Kiai Abdul Hamid. Alim besar. Kamu tanya sama Syabuddin, Syabuddin tuh saya punya kakak sepupu. Di mana Prapanca? Nanti kamu bisa naik tuh dari Mistik tuh. Begitu. Naik bajai ya. Karena nggak naik Kopaja, berapa itu Cipulir Pasar Minggu? Iya, begitu. P14. Oh, 614. 614. Saya udah lupa itu. Begitu. Begitu. Saudara, jadi beliau bercerita yang namanya Yai Hamid itu kepada Syekh Yasin, Anda cuman bukan nabi doang. Begitu. Enggak ngomong bahwa beliau tuh nabi gitu, enggak. Ta'zimnya luar biasa. Khidmatnya. Wajar bila kemudian ada maqala Arab, man khadama khudima. Siapa yang demen khidmat bakal dikhidmati. Luar biasa. Bahkan yang kami dapat dari Muhammad itu, yang namanya Syekh Yasin kalau ke Jakarta, kudu nginep di rumah Abi Hamid. Begitu kata beliau. Bahkan di antara kedemenan Syekh Yasin itu asam. Tahu bu asam? Iya, asam. Begitu. Kayaknya mulutnya pada asam ya. Merokok aja. Begitu. Begitu. Saudara, Syekh Yasin itu demennya asam. Begitu kata Muallim Syafi'i Adami. Itu dibawain asam berkarung-karung sama Abi Hamid. Apa ya? Apa ya? Itu begitu. Di antara barakah hidmat. Karena murid Syekh Yasin itu banyak sekali. Banyak. Begitu. Maka saudara, karamanya hikmat sama ulama. Bukan saja Abi Hamid menjadi ulama, tapi anak-anaknya. Jarang, saudara. Jarang. Yang anak-anaknya itu berhasil. Jarang. Ini luar biasa. Khidmatnya. Jadi wajar di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Uqaddimu ustadi ala fadli walidi wa inna lani min walidil izz wa syarr. Fadhaka murabbir ruhi wa ruhu jauhar wa hadha murabbir jismi wa jismu kasoda. Amat sangat luar biasa. Bahkan bukan saja Sayyidi Syekh Yasin masih hidup sampai sudah berpindah alam. Di antara sekian banyak muridnya, Allah ya rahmah Abi Hamid ngadain hafal dan nanti terus diteruskan oleh anak-anak. Ini luar biasa. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Gara-gara iman ini menjadi dasar, saudara. Maka inilah di antara pentingnya kita. Dan beliau, kami ngaji nggak banyak sama Abi Hamid. Ya ngaji Mutamimah, Jalalain, sama Anwarul Masalik, Umdatus Salik. Senin dia lamjak. Nggak banyak. Begitu. Ya enggak. Mestinya yang harus banyak bicara ini adalah
orang tua kita. Banyak nanti. Begitu. Yang nonton-nonton juga. Saya hanya mendirikan pesantren ini yang resmi ini tuh Pak B.J. Habibie, Wakil Presiden masih waktu itu. Itu juga ikut kemari. Nah, alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita ziarah ke seorang ulama yang luar biasa. Luar biasa. Yang kita dapat diantaranya daripada abi kita ini, Ibul Haud, Abi Hamid ini. Kita tanya sama Kiai Salman Yahya namanya, salah satu murid juga daripada Abi Hamid, cukup senior. Kiai Salman di Bangka, bukan Bangke, Bangka, Bangka, Bangka ini masuknya apa ini kecamatannya? Mampang, Bangka. Di antaranya beliau bilang, separuh, saya udah nanya sama Abi Hamid, apa rasanya Abi anaknya banyak berhasil. Kata Abi, beliau sering membaca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini yang diulang-ulang oleh Abi Hamid. Begitu yang disampaikan oleh Kiai Salman Yahya. Cukuplah berbicara karomah Abi Hamid, anak-anaknya, ada Yai Taqwan, ada adiknya ini. Sekarang yang ngasuh Darul Khadidin adalah Kiai Abdul Hadi. Kita doain sehat walafiat, selalu diberi kemudahan dalam urusan-urusannya, sehingga terus pesantren Darul Khalidin ini terus berkembang, santrinya manfaat, ilmunya, santrinya menjadi qurratu a'yun bagi ayah bundanya. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, modal kita yang di akhir zaman ini ibadah kita pas-pasan. Zikir ya kurang mau, ziarah ke wali ya kurang juga. Andai pun banyak yang ziarah, kita tahulah itu karena lagi puyeng. Puyeng, bukan karena darah rendah, tapi dana rendah. Begitu puyeng. Maka sebab ziarah ini kepada waliullah ulama Syekh Abdul Hamid ini, moga antum semua diberi kesehatan oleh Allah. Sehat zahir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak keturunan, sehat usaha, sehat kantongnya, sehat dompetnya. Kayaknya kencang banget. Qabul. Amin ya rabbal alamin. Penting untuk kita mahabbah kepada orang soleh, mengadakan hubungan dengan orang soleh, biar kita terhubung sebagai bapak ruhani kita. Begitu. Betapa Salman nggak ketemu kekerabatan dengan Nabi, tapi ada dasar keimanan. Salmanu minna ahlul bait. Salman kerabat kami, kata Nabi. Kenapa? Karena ada dasar iman. Iman. Ini mahabbah modelnya, saudara. Modalnya mahabbah. Dan kita sering dengar betapa al-mar'u ma'aman ahab, yukhsyarul mar'u ma'aman ahab, anta ma'aman ahbabta. Saudara, ulama bilang sama kita, utlubul ilm, carilah ilmu. Ilmu apa saja kita suruh cari. Fa in ajaztu an talabihi fa ahibbu ahla. Kalau kita nggak sempat untuk ngaji kita jarang-jarang,
Puyeng. Nggak kuat kita ngaji. Lihat kitab Arab Gundul, ya Rabbana. Arab Gondrong aja udah puyeng. Arab Gondrong. Apalagi Arab Gundul, betul nggak? Puyeng. Begitu. Ada teman kita, nasibnya baik. Waktu dia lihat kitab Arab Gundul, dia nangis. Dia ambil mantu. Udah dinikahin dia. Dia pikir bisa baca kitab, nangis. Kagak ngerti. Salah ambil mantu. Gara-gara kagak ngerti. Nangis doang tuh liatin kitab. Dia ambil mantu. Mantunya tinggal Asma. Ya Allah. Nangis. Begitu. Nangis. Bila Anda tidak mampu untuk ngaji, kata ulama, fa'ahibbu ahlahu. Cintailah ulama. Cintai aja. Cintai aja mali ilmu. Hidup maupun pindah alamnya mereka. Sebab mahabbatus solihin ini nafi'atun lana. Mencintai orang soleh, manfaat buat kita. Mencintai ulama itu besar manfaatnya buat kita. Anjingnya Ashabul Kahfi, saudara. Satu-satunya anjing masuk surga. Gara-gara apa itu dia masuk surga? Mahabbatul ulama. Fa illam tuhibbuhu fala tabghaduhu. Kalau ente kagak demen bantu ulama, enggak demen cinta sama ulama, enggak bisa juga. Jangan nyela ulama, jangan. Jangan nyela. Begitu. Apalagi lah nyela ahlul bait. Jangan. Rusak kita. Sebab luhumul ulama masmuma. Dagingnya ulama beracun. Beracun. Bahaya kita. Bahaya. Bahaya. Oleh karena itu, ziarah itu salah satu menghantarkan kita untuk menuju mahabbatus sholihin. Mencintai orang-orang soleh. Tidak ada modal buat kita. Kecuali modalnya datangin aja orang-orang soleh. Untuk muncul mahabbah. Sebab inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Begitu kata Imam Sufyan bin Uyainah. Ketika nama orang soleh disebut, rahmat turun. Bagaimana kalau kita ziarahi mereka? Maka rahmat itu banyak. Kemudahan Allah bakal berikan dari satu rahmat yang dia dapat dengan dia ziarah orang soleh, akan merubah pola kehidupan kita. Ini penting, saudara. Maka ziarah malam hari ini ke seorang ulama besar manfaat buat kita. Yakin, hakul yakin Allah hijrahkan kita. Amin, amin. Daripada kejauhan dengan Allah menuju kedekatan. Sebab kita ziarah ke orang soleh. Dari kemiskinan menuju kekayaan zahir dan batin. Dari kebodohan menuju ke berpengetahuan. Dari su'ul khotimah menuju husnul khotimah. Penting. Ziarah kepada orang soleh itu penting. Dan ini salah satu cara kita menziarahi orang-orang soleh. Begitu. Menziarahi. Banyak karyanya di Hamid. Ada Nailul Amani. Banyak cetak. Bagian cetak itu yang di samping. Kita doain Pak Haji. Sehat walafiat. Barakah usahanya makin lancar. Untuk menjadi sabab bekal ibadah beliau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, saya teringat satu ungkapan dalam bahasa Arab, idastaddal ju zalal uqul. Saudara, bila mana perutnya keroncongan, ngaji kelamaan juga nggak bakal masuk. Saya ngeri nasi uduk jadi rangginang doang. Mana di sampingnya dikasih sama yai. Begitu. Bingung juga, saya tahu. Apalagi yang dari Bekasi kan jauh belum makan. Kayaknya nggak adab kalau terus-terusan.
Tapi lihat guru kita sampai kayak begini coba. Kita datang dihormati. Dan itu amalia abah beliau. Kalau ngaji kasih makan. Pagi-pagi dapat roti bakar. Itu Abi Hamid emang begitu. Maka saudara melihat kayak begini. Kiai ngasih makan kita, kenal juga kagak sama kita. Benar nggak? Begitu. Ini kan nyontoy. Kita tuh kayak begitu. Itu ada tamu diajak ngobrol, aja sampai berbusa tuh tamu. Bawa di sofa tuh guru. Ya Allah, sampai berbusa itu tamu. Udah berbusa ke tamunya mau pulang. Mau pulang, enggak ngopi dulu. Pakai enggak lagi nanyanya. Enggak ngopi dulu. Jawab enggak, ya enggak. Jawab iya, ya enggak. Pinter banget nanyanya. Coba lihat guru kita. Itu ta'zimnya. Sama orang yang mau ziarah sama orang soleh, begitu. Belum ziarah aja, belum doa, belum wirid, udah dikasih suguhan. Hakikatnya dari Allah. Coba, apa yang saudara minta, yakin hakul yakin Allah kasih. Belum aja kayak begini tuh coba, alamat rezeki ente banyak. Belum zikir udah dikasih macam-macam. Pisang, ya Allah. Dari pohon itu pisang. Ya Allah. Saudara, ini alamat. Tapi saudara, hal jazaul ihsan ila ihsan. Tidaklah kebaikan, melainkan dibalasnya dengan kebaikan pula. Begitu. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak terima kasih kepada manusia yang punya kebaikan kepada kita, maka kita belum berterima kasih kepada Allah. Maka layaklah kita, bila saudara memiliki barang 1.000, 2.000, saya mintalah barang seperak. Baik. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Yai Hadi, ini mestinya beliau ini ngasih tentang hadis awaliyah ini. Beliau yang bicara. Yai ijazahin dulu mas, saya baru saya ngomong. Kalau orang sini bilang embung. Saya disuruh menyampaikan hadis awaliyah. Wa bisanadi syekhina wa murabbi arwahina wa zadina kayak Abdul Halim ad-Dari an Sayyi Yasin al-Fadani bisanadihi ila jami'i masyayikhihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu qala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Kata Nabi, sayangilah apapun yang ada di bumi. Niscaya kalian disayangi sama yang ada di langit. Para malaikat Allah, apalagi penciptanya malaikat, akan sayang sama kita. Ini kita, kata Yai Hadi, suruh menanamkan kasih sayang sama yang di bumi. Yang sekarang nih lagi viral, kita harus sayang. Minta sama yang punya kompeten di bidangnya untuk menyetop kegaduhan. Kasihan umat. Ada yang mencela habaib, ada yang mencela ulama. Kita kudu sayang sama mereka. Sebab mencela ulama repot. Apalagi mencela dzurriyyah Rasulullah repot. Jangan kita. Kita nggak usah ke sana. Kita jangan banyak mengomentari apa yang orang komentari, nasab lah. Yang kita harus komentari nasib. Ini nasib nih, belum jelas kita. Besok mau makan apa? Dagang bagaimana ini besoknya masih menurun terus nih. Masuk surga apa masuk neraka kita? Ini aja yang kita puyang indah. Nggak usah mikirin nasab, kita mikirin apa? Nasib aja. Nasib.
nasib. Kasihan nama umat, banyak yang rusak. Kalau bisa didudukin, stop. Yang korban orang awam, dari zaman ini, saudara, kayaknya ibadah yang terbesar adalah jaga lidah kayaknya. Ya, dibimbing aja dengan banyak baca sholawat, begitu. Ini repot di akhir zaman. Irhamu man fil ardi, kita sayang yang ada di bumi. Khususnya saudara kita seagama, gontok-gontokan, muslim sama muslim. Yang tepuk tangan non muslim. Begitu, capek, perang aja muslim. Ya Allah, kita sayang sama mereka. Man fil ardi ini banyak. Sama binatang kita harus sayang. Sama pohon kita harus sayang. Sama orang kafir kita harus sayang. Sama orang muslim harus kita sayang. Sama muslimnya orang tua kita sayang. Keluarga kita sayang, anak kita sayang, dan semuanya diatur. Sayangnya ini berbeda-beda. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Khuluqin hasannya pun beda-beda. Allah kulli hal kita kudu sayang. Tebarkan kasih sayang kepada semuanya. Kita harus sayang. Sama pemerintah kita harus sayang. Sama masyarakat kita harus sayang. Semuanya kita sayang. Jangan banyaklah kita berkata kotor, repot. Kita harus sayang. Dan kita contoh abi kita, Yaya Abdul Hamid, sayang. Dan ini diajari. Karena itu, sebagai kita penutup, kita sayang sama guru kita. Udah ngasih makan. Saya bukan ngajak ente bayar, enggak. Saya yakin guru kita enggak minta dibayar. Tapi kita harus punya pikiran juga. Betul enggak? Saya ada sorban. Biar seperak juga kita bantu lah. Pesantren kita ini. Begitu, biar ada yang kita tanam. Biar banyak katanya. Tapi itu kan beliau. Kita juga perlu dong berbuat baik. Kan nggak boleh yang masuk surga ya hadiah aja. Emang kita nggak pengen masuk surga? Siapa yang mau bantuin saya? Ini pegang sorban saya. Biar kita masuk surga juga. Minta. Tapi janganlah kita taruh. Tapi selain kita harus niat dulu, ya Allah saya niat bantu pesantren Darul Khalidin. Saya punya hajat anu. Sebut. Maka baru ditaruh dah. Pegang dulu duitnya, niat dulu, minta sama Allah. Apa yang saudara pengen? Begitu. Saya nggak mau besar-besar, jangan. Tapi saudara ingat, kalau adanya Patimura itu mananya masih penjajahan. Saudara. Begitu. Belum merdeka. Ini zaman udah merdeka, saudara. Ya Imam Ar-Rusli atau ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Asani iringi salamun alaik ya Rafi Asani wa darajin عطفة يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم كل بيت أنت ساكنه
ليس محتاجا إلى سرج ومريد أنت عائده. Agak cepat jalannya, agak cepat. Kasihan yang baca salawat udah perih. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daradi atfatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daradi atfatan ya jiratal alamin ya wahailal judi wal karam. Kita baca Fatihah. Terima kasih atas keikhlasan saudara-saudara semua. Mudah-mudahan apa yang saudara niatkan Allah ijabah, Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya, dan Allah jadikan anak keturunannya hamba Allah yang solihin dan solihat. Al-Fatihah. Saya minta Guru Hadi doain ini jamaah biar semuanya menjadi muhibbin bis-sholihin. Doain. Enggak, Guru Hadi doain dah jamaah. Ya Allah. Katanya didoain semuanya sama Guru Hadi semuanya. Begitu. Doain, begitu. Mudah-mudahan Allah ijabah kita semua punya hajat. Dan nanti Bapak-Bapak, tapi saya pikir habis makan dulu, jadi nanti kita ke sana. Salam, begitu.